Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maya Aulia dari Manajemen Pagi semester 4 dengan NIM 120.101.9023. Di sini saya akan mengulas resum salah satu mata kuliah penganggaran perusahaan mengenai akuntansi perusahaan manufaktur. Banyak sekali industri perusahaan di dunia, khususnya di Indonesia. Salah satunya yaitu perusahaan manufaktur. Perusahaan ini salah satu bisnis yang menghasilkan berbagai macam produk jadi. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi untuk dijual. Istilah ini bisa digunakan untuk aktivitas manusia, dari kerajinan tangan sampai ke produksi dengan teknologi tinggi, namun istilah ini sering digunakan untuk dunia industri, di mana bahan baku diubah menjadi barang jadi dalam skala yang besar. Kata manufaktur berasal dari bahasa Latin manufactus yang berarti dibuat dengan tangan. Kata manufaktur muncul pertama kali tahun 1576 dan kata manufacturing muncul tahun 1683. Manufaktur dalam arti yang paling luas adalah proses merubah bahan baku menjadi produk. Proses ini meliputi perancangan produk, pemilihan material, dan tahap-tahap proses di mana produk tersebut dibuat. Pada konteks yang lebih modern, manufaktur melibatkan pembuatan produk dari bahan baku melalui bermacam-macam proses, mesin, dan operasi, mengikuti perencanaan yang terorganisasi dengan baik untuk setiap aktivitas yang diperlukan. Manufaktur ada dalam segala bidang sistem ekonomi. Dalam ekonomi pasar bebas, manufacturing biasanya selalu berarti produksi secara massal untuk dijual ke pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan utamanya mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Kegiatan ini sering disebut sebagai kegiatan produksi. Sesuai dengan pengertiannya, aktivitas operasional utama dari perusahaan manufaktur adalah melakukan kegiatan produksi, yaitu mengolah bahan baku atau barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Tanpa adanya proses produksi, perusahaan manufaktur tidak bisa berjalan. Pada dasarnya, kegiatan perusahaan ini merupakan proses produksi dengan memperhatikan standar operasional prosedur atau SOP tertentu sebagai acuan dalam bekerja. Perusahaan manufaktur memiliki beberapa karakteristik tertentu yang tidak terdapat pada industri lainnya. Ada beberapa ciri-ciri perusahaan manufaktur, yaitu yang pertama adalah proses pengolahan produk. Kegiatan perusahaan ini dilakukan dengan pengolahan bahan mentah menjadi suatu barang. Jadi, di mana prosesnya membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar. Barang siap jadi tersebut kemudian dijual ke konsumen melalui proses pemasaran. Yang kedua adalah mesin berskala besar. Kegiatan produksi pada perusahaan manufaktur menggunakan mesin-mesin dan peralatan skala besar agar dapat menghasilkan suatu produk dalam jumlah tertentu. Namun, kegiatan produksi masih tetap membutuhkan tenaga manusia yang profesional untuk mengendalikan mesin-mesin dan peralatan itu. Yang ketiga, biaya produksi. Agar dapat menghasilkan produk jadi berkualitas dengan jumlah besar, maka dibutuhkan biaya yang besar pula untuk mendukung kegiatan produksi itu. Biaya tersebut adalah untuk pengadaan bahan baku, biaya tenaga kerja, perawatan mesin, dan masih banyak lagi. Dan yang keempat adalah proses produksi. Kegiatan produksi pada perusahaan manufaktur pada umumnya sangat kompleks, sehingga membutuhkan pembagian tugas dan koordinasi yang baik antar divisi. Misalnya, tenaga operator mesin bekerja memastikan mesin sebagai fungsinya. Dan yang terakhir adalah pemasaran dan penjualan. Kegiatan produksi akan sangat berkaitan dengan proses pemasaran dan penjualan produk. Tanpa adanya alat pemasaran dan penjualan yang baik, maka proses produksi akan bermasalah. Oke, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai perbedaan pokok akuntansi perusahaan dagang dengan manufaktur. Kenapa tidak mencari perbandingan dengan perusahaan jasa?
karena kita mencari perbandingan yang terdekat. Jadi, perbedaan manufaktur dan dagang itu terletak di operasionalnya. Ciri perusahaan dagang yaitu mereka menjual barang dagang tanpa mengolah kembali barang itu. Dengan kata lain, perusahaan dagang tidak ada proses produksi, sehingga barang yang dibeli itu sudah siap untuk dipasarkan kembali. Sedangkan dalam perusahaan manufaktur, tidak semudah perusahaan dagang. Mereka harus melalui proses produksi, bahan baku menjadi barang dalam proses, dan menjadi barang jadi yang siap dijual. Keadaan ini tidak akan kita jumpai di perusahaan dagang, apalagi jasa. Dalam perusahaan industri, penentuan harga pokok barang yang akan diproduksi yang diikuti dengan penentuan harga pokok penjualan atau HPP sangat rumit, karena harus menggabungkan komponen biaya bahan baku atau BB, biaya tenaga kerja atau BTK, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Pembahasan selanjutnya mengenai masalah khusus perusahaan manufaktur. Dibandingkan dengan masalah perusahaan dagang, masalah khusus perusahaan manufaktur lebih kompleks sesuai dengan karakteristik yang disandangnya. Masalah tersebut ada 4, yaitu persediaan, biaya fabrikasi, biaya produksi, dan beban pokok produksi. Yang pertama, kita akan bahas tentang persediaan atau inventory. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan terbagi menjadi 3, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Untuk persediaan bahan baku adalah bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi. Perlakuan akuntansi dicatat ketika barang itu per 31 Desember masih tersedia di perusahaan itu. Contohnya, kayu untuk bahan kursi, meja, atau lemari, atau contoh lain, kita bisa pakai kulit hewan untuk bahan membuat dompet, tas, atau barang jadi lainnya. Persediaan barang dalam proses adalah barang berupa bahan baku yang sampai per 31 Desember masih dalam proses produksi. Sementara persediaan barang jadi adalah barang perusahaan yang sampai per 31 Desember dalam proses ready atau siap dijual. Tinggal dalam proses display atau tahap pendistribusian baik ke agen, grosir, atau langsung ke konsumen. Yang kedua adalah biaya fabrikasi. Bisa dilihat dari biaya langsung dan biaya konversi. Biaya langsung terdiri dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Sementara, biaya konversi terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Kemudian ada biaya bahan baku langsung dan biaya overhead pabrik, termasuk ke dalam biaya produksi. Kemudian ada juga biaya non-produksi, biaya non-pabrikasi, yang terdiri dari biaya penjualan dan biaya administratif. Yang ketiga, biaya produksi. Terdapat rumus-rumus biaya produksi antara lain. Yang pertama, rumus biaya pabrik yaitu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Yang kedua, rumus biaya produksi, yaitu biaya pabrik ditambah persediaan biaya dalam proses awal. Bisa juga kita memakai rumus biaya produksi sama dengan tanda kurung biaya bahan baku ditambah tenaga kerja langsung atau BOP ditambah persediaan BDP awal. Yang ketiga, rumus harga pokok produksi, yaitu biaya produksi dikurangi persediaan barang dalam proses akhir. Dan yang terakhir ada rumus HPP, yaitu persediaan biaya jadi awal ditambah harga pokok produksi dikurangi persediaan biaya akhir. Oke, kita masuk ke poin keempat, biaya manufaktur. Biaya manufaktur atau yang lebih dikenal sebagai biaya pabrik bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, biaya bahan baku, kedua, biaya tenaga kerja langsung yang artinya terlibat secara langsung dalam menangani proses produksi. Contohnya, buruh langsung adalah tukang kayu dalam perusahaan mebel atau pelinting rokok dalam perusahaan rokok. Yang ketiga, biaya overhead pabrik adalah biaya pabrik selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Contohnya, bahan pembantu kadang disebut bahan tidak langsung seperti baut, mur, atau pelitur dalam perusahaan mebel. Tenaga kerja tidak langsung dan tenaga kerja yang tidak dapat diidentifikasikan langsung dengan barang yang dihasilkan. Misalnya, gaji mandor, pemeliharaan, dan pembersihan, lalu biaya telepon, air, dan masih banyak lagi. Ya, jadi sekian
saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.